anak-anak, kali ini Pak Davin akan membahas mengenai soal persiapan persamaan garis lurus untuk soal PP ya. Nomor satu di sini tentukan gradien ketika diketahui yang A yaitu garisnya, lalu yang B itu jika diketahui 2 titik. Nah, kalau sudah diketahui persamaannya seperti yang nomor 1A ini, tentu mudah saja, dia koefisien Y-nya udah 1, lalu tinggal kita lihat koefisien X-nya yaitu sebagai gradiennya. Di sini dia ada 2/3x, jadi gradiennya yaitu 2/3. Nah, sekarang yang 1B. Kalau 1B, ingat kembali menentukan gradien dari 2 titik dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini Y2-nya yaitu 1 misalnya, 1 kurang Y1, Y1-nya 2. X2-nya 3, X1-nya 4. 1 kurang 2 negatif 1, 3 kurang 4 negatif 1 juga. Nah, dapatkan negatif 1 per negatif 1. Negatif kurang negatif positif, jadi 1. Jadi gradiennya yaitu 1. Ini yang 1B. Nah, mudah saja ya anak-anak, jadi menentukan gradien dari persamaan dan 2 titik. Pak Davin harap semuanya bisa menentukan gradien karena ini cukup mudah. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Nomor 2. Di sini soalnya meminta untuk mencari nilai A. Sedangkan diketahui 2 titik. Gradien 7. Nah, sama seperti menentukan rumus tadi gradien. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M-nya atau gradien tadi diketahui di soal yaitu 7. Lalu Y2-nya misal 5A. Lalu Y1-nya 15. X2 3, X1 A. Dari sini Pak Davin bisa tuliskan 3 min A dikali 7 sama dengan 5A min 15. Nah, ini perkalian ya anak-anak, karena ini penyebut sedangkan dikalikan dengan 7 sehingga menjadi perkalian. Nah, di sini dikalikan distributif, 3 kali 7 itu 21, lalu negatif A dikali 7 negatif 7. 5A per 5A 5A min 15. Di sini Pak Davin pindah ruas ke kiri semua. Misal 5A kiri jadi negatif 7A negatif 5A sama dengan negatif 15. Ini 21 positif pindah ke ruas kanan jadi negatif 21. Sampai sini negatif 7A dan negatif 5A. Negatif sama negatif ditambah negatif 12A sama dengan 12-nya pada turunan. Negatif 12A sama dengan negatif 15 dan negatif 21. Jadi dijumlahkan negatif 36. Nah, di sini jika ingin mencari nilai A, berarti kedua ruas dibagi dengan negatif 12. Ini juga negatif 12. Negatif 12A dibagi negatif 12 itu A. Negatif 36 per negatif 12 sama aja 3 karena negatif bagi negatif positif. Jadi ketemu nilai A-nya itu 3. Nah, di sini
kalian bisa substitusikan lagi nilai A ke titik-titiknya, titik P dan Q. Titik P itu A, 15, A-nya 3,15, lalu titik Q 3,5A. A-nya tadi 3, jadi kalau 5A, 5 kali 3, 15. Nah, di sini kebetulan titik P dan Q ini berimpit, jadi posisi titik P dan Q itu di satu titik yang sama. Nah, oke, setelah itu nilai A-nya juga sudah ketemu ya. Ini yang ditanyakan tadi. Sekarang Pak Davin lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 di sini Pak Davin tidak akan membahas semuanya. Mungkin 3B saja ya, 3B mungkin. 3B di sini. Ini 3B X plus 3Y dengan 6. X plus 3Y sama dengan 6. Lalu yang kedua, persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan 3X plus 3. Kalau dilihat dari persamaan yang kedua ini, kita bisa langsung menentukan gradiennya, yaitu M sama dengan 3. Lalu kalau yang pertama, ini perlu kita ubah dulu. Jadi 3Y sini sama dengan X-nya pindah ruas ke kiri, min X plus 6, karena ini 6-nya positif. Nah, kedua ruas dibagi dengan 3. Ruas dibagi dengan 3. 3 bagi 3. 3Y bagi 3Y, lalu negatif X bagi 3 sama aja negatif 1/3X. 6 bagi 3, 2. Nah, kalau dilihat dari persamaannya ini, kita bisa langsung menentukan gradiennya, yaitu M sama dengan negatif 1/3. Nah, ini gradien yang pertama, ini gradien persamaan yang kedua. Kalau dilihat dari kedua gradien ini, kita cari hubungannya. Jika sejajar atau berimpit kan tidak mungkin, karena berimpit dan sejajar itu M1 sama dengan M2, sedangkan ini M1 nya negatif 1/3, M2 nya 3, sudah jelas beda. Nah, sekarang kita cek jika dia berpotongan tegak lurus. Tegak lurus yaitu sifatnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya negatif 1/3 kali M2 nya 3 dengan negatif 1. Apakah sama? Negatif 1/3 dikali 3 yaitu negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, ternyata dia sama. Nah, kalau dia sama atau bisa dikatakan M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1, berarti hubungan dari kedua garis ini ya potongan tegak lurus. Potongan tegak lurus yang 4. Ya, ini nomor 4 ya. Yang B itu nomor 4. Itu anak-anak. Sekarang Pak Davin lanjutkan lagi. Soal berikutnya. Uraian. Nah, di sini diminta untuk menentukan persamaan garis. Ini juga Pak Davin rasa semua anak-anak udah bisa menentukannya karena cukup mudah. Nah, di sini Pak Davin ingin membahas yang C saja ya. Yang C. Nah, di sini diketahui 2 titik. Sedangkan kita ingat kembali persamaan umumnya Y sama dengan MX plus C. Ini kuncinya. Lalu substitusikan ke titik P yang pertama. Y-nya tadi 5. Ini tulis 5 sama dengan MX
X-nya 4. Atau bisa Pak tuliskan 4M plus C. Ini. Selanjutnya yang kedua, persamaan yang kedua yaitu ya titiknya 12,1. 12,1 berarti nilai Y-nya itu 1, X-nya 12, atau bisa dituliskan 12M plus C. Nah, setelah kita dapatkan kedua persamaan ini, kita bisa eliminasi. Ini persamaan 1, persamaan 2. Ini yang 2 ya. Ini 1 sama dengan 12M plus C. Persamaan yang kedua. Nah, di sini Pak Davin kurangkan. C kurang C habis. Lalu 4M dikurangi 12M. Jadi dia negatif 8M. 5 kurang 1 itu 4. Jadi M-nya kedua ruas dibagi dengan 8. Ini dibagi dengan negatif 8. Negatif 8, ini dibagi negatif 8. Negatif 8. 4 per negatif 8, sisa negatif 1/2. Negatif 8M bagi negatif 8, yaitu M. Atau bisa dituliskan M sama dengan negatif 1/2. Ini sudah ketemu model pertama. Selanjutnya mencari nilai C. Nah, dari sini Pak Davin misal substitusikan ke yang ini ya, yang persamaan kedua. Jadi bebas kalian mau substitusi yang pertama atau yang kedua. Nah, kali ini Pak Davin ingin substitusikan ke yang kedua, persamaan yang kedua, yaitu 1 sama dengan 12M plus C. 1 sama dengan 12, M-nya itu negatif 1/2 C. 1 sama dengan negatif 6 plus C. Negatif 6 Pak Davin pindahkan ke ruas kiri jadi positif. 7 sama dengan C. C-nya sama dengan 7. Sudah ketemu M dan C, selanjutnya kita substitusikan. Y sama dengan M-nya negatif 1/2, X plus C, C-nya tadi 7. Didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 1/2 X plus 7. Nah, ini ya anak-anak. Yang satu C, bagian uraian. Selanjutnya Pak Davin mau menentukan persamaan garis yang nomor 2. Mungkin yang 2A dulu ya. Tentukan persamaannya jika titiknya diketahui 4,1 dan sejajar garis Y sama dengan 1 per X 1/2X min 2. Nah, sini kita cari dulu gradiennya ini, gradien dari garis. Kalau dilihat gradiennya yaitu M1 sama dengan setengah. Dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Yang kita gunakan yaitu yang M2. M1 sama dengan M2, jadi M2-nya tetap sama, 1/2. Ini yang kita gunakan, M2-nya. Oke, selanjutnya titiknya diketahui 4,1. Substitusikan ke bentuk umumnya. Y sama dengan MX plus C. Y-nya tadi 1. Lalu M-nya M2 setengah. X-nya 4 plus C. Nah, di sini tujuannya adalah mencari nilai dari C terlebih dahulu. Setengah kali 4 yaitu 2. 1 sama dengan 2 plus C. Nah, 2 pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi negatif 1. Karena negatif 2 dikurangin 1 yaitu negatif 1. Plus C. C-nya positif atau bisa juga C sama dengan negatif 1. Nah, udah ketemu gradiennya dan nilai C, maka substitusikan ke bentuk umumnya. Y sama dengan M-nya setengah X
plus C, C-nya negatif 1, jadi negatif 1. Sudah ketemu anak-anak, persamaannya jika diketahui titik A dan sejajar garis Y sama dengan 1/2X min 2. Nah, sama seperti yang B juga, hanya saja yang B prosesnya dia atau diketahui dalam soalnya itu tegak lurus. Karena ini sejajar, maka M1 sama dengan M2 tegak lurus menggunakan yang rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, nomor 2 ya anak-anak. Nah, selanjutnya Pak Davin akan bahas yang nomor 3. Nah, di sini diketahui sebuah titik yaitu titiknya 3,2P dilalui oleh garis 3X min 4Y plus 9 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan nilai P-nya. Nah, mudah saja anak-anak. Jadi, caranya seperti ini. Ini kan titik itu pada dasarnya X, Y. Nah, ini udah diketahui persamaannya. Nah, persamaannya 3X min 4Y plus 9 sama dengan 0. Nah, 3X, X-nya itu 3, jadi bisa dituliskan 3 kali 3 min 4Y, Y-nya 2P. 2P plus 9. 3 kali 3, 9, min 8P plus 9 sama dengan 0. Nah, negatif 8P, misal Pak Davin pindah ruas ke kanan, sisa 9 plus 9 sama dengan 8P. Karena ini negatif, maka pindah ruas kanan jadi positif. 9 plus 9 itu 18. 8P. Kedua ruas dibagi dengan 8. Dapatkan 18/8 sama dengan P. Atau P-nya itu yaitu 18/8, atau bisa saja disederhanakan jadi P misal dibagi 2, 9, 2, 4. Bisa saja 9/4 atau 18/8 juga bisa. Seperti itu anak-anak. Jadi nilai P-nya yaitu 9/4. Sekarang nomor yang terakhir, nomor 4. Nah, di sini nomor 4 diminta untuk menentukan persamaannya jika disajikan grafik seperti gambar berikut. Ini grafik A, ini grafik B sejajar, ini grafik C. Nah, kalau sejajar seperti yang Pak Davin jelaskan di atas tadi, gradiennya sama. Kalau yang tegak lurus, ini ada tandanya siku-siku, jadi dia tegak lurus. Dia gradiennya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, sini Pak Davin akan bahas yang 4A saja. 4A. Persamaan garis G. Nah, kalau dilihat dari sini anak-anak, ini bisa diketahui titiknya yaitu 0,3. Dan di sini titik 5,0 di sini. Nah, setelah ketemu dua titik, kita bisa menentukan persamaannya. Y sama dengan MX plus C. Y-nya yang pertama, misal Pak Davin pakai titik yang ini, yang 0,3, Y-nya berarti 3 sama dengan MX. MX, X-nya 0. Plus C, M kali 0 sama dengan 0, jadi 3 sama dengan C. C sama dengan 3. Nah, di sini udah diketahui nilai C-nya 3. Sekarang titik yang kedua, 5,0. Y-nya 0, MX, X-nya 5. Oh, bisa langsung saja Pak Davin tuliskan menjadi 5M plus C. Nah, C-nya tadi udah ketemu 3. 0 sama dengan 5M plus 3.
3 pindah ruas ke kiri jadi negatif 3, 5M. M sama dengan negatif 3 per 5. M nya ketemu negatif 3 per 5. Setelah ketemu nilai C dan nilai M, maka substitusikan ke bentuk umumnya anak-anak. Y sama dengan M nya tadi negatif 3 per 5, X plus C, C nya 3, C nya 3. Jadi persamaannya ini warna biru ini ya. Persamaan dari garis ini yang berwarna biru seperti yang Pak Davin tuliskan. Oke, mungkin Pak Davin hanya membahas beberapa soal saja buat latihan kalian. Soal-soal yang lain Pak Davin percayakan kepada kalian bahwa kalian pasti bisa mengerjakannya ya. Lalu nanti misalnya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kepada Davin via WA, nomor berapa, pembahasannya gimana gitu. Sekian dari Pak Davin, terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.